besar di zamannya Imam Sya'rani, Imam Asy-Sya'rani berkata di dalam kitabnya Al-Uhud, kita telah mengambil janji secara umum dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita itu diwajibkan oleh beliau untuk menjelaskan kepada orang yang meninggalkan sholat, meninggalkan salah satu sholat dari 5 waktu, apalagi seluruhnya, yaitu menjelaskan kepada orang-orang di sini disebutkan al-fallahin, yaitu para petani. Ya, kenapa di sini disebut petani? Karena di zamannya beliau juga banyak kesibukan orang-orang itu berprofesi sebagai petani, seperti itu. Dan juga orang-orang pada umumnya, wal awam. Begitu juga orang-orang yang tidak mengerti di dalam agama. Menjelaskan apa yang telah ada dalam keutamaan sholat 5 waktu dan keutamaan orang yang melaksanakan dengan giat sholat 5 waktu itu. Lebih khususnya kami kuatkan, yaitu untuk memberikan penjelasan sebagaimana Allah telah kuatkan kepada kita, begitu juga Rasulullah, agar kita menjelaskan kepada orang lain yang memang biasa meninggalkan sholat, tentunya dengan cara yang lembut, ya, yang lembut, yang sopan seperti ini. Kenapa? Waqad aghfala dzalika ghalibul fuqara. Karena orang-orang kelas-kelas menengah ke bawah itu biasanya mereka terlalu disibukkan dengan harta, ya, mencari harta, mencari finansial, nafkah, seperti itu, sehingga melupakan kewajiban-kewajiban. Lalu apakah orang yang menengah ke atas itu giat semuanya? Ada juga yang tidak giat. Jadi semuanya itu ada sebagian yang giat menengah ke atas, ada juga yang malas, ada juga yang menengah ke bawah itu ada yang giat, ada juga yang malas. Jadi semuanya terbagi, ya, dalam melaksanakan ibadah yang satu ini. Bahkan para penuntut ilmu, talabatul ilmi, para penuntut ilmu. Jadi dia belajar, saking asiknya belajar misalkan, atau misalkan terbentur dengan waktu, dia lebih memprioritaskan pendidikan formalnya, sehingga apa? Meninggalkan sholat. Biasanya sholat zuhur atau sholat asar. Nah, itu ditinggalkan dengan sengaja. Kita harus untuk menjelaskan kepada mereka bahwa ya walaupun sesibuk apapun, sholat tetap wajib. Fatara ahaduhum yukhalitu tarikas shalah. Di antara yang harus kita jelaskan adalah bahwa kita memperingatkan bahwa mereka itu masih ada yang berkumpul dengan orang yang ahli meninggalkan sholat, baik itu anaknya sendiri, pembantunya, temannya, wa ghairihim, bahkan orang lain. Makanya orang yang memang sengaja meninggalkan sholat itu tidak layak untuk dijadikan teman, Pak. Jadi tidak layak untuk dijadikan teman. Wa ya'kulu ma'ahu wa yadhaku ma'ahu wa yasta'milhu 'indahu fit tijara wal 'imara wa ghairi dzalika. Makan bersama, ngopi bersama, ketawa bersama dengan orang yang ahli maksiat, yaitu meninggalkan sholat, memperkerjakan mereka dalam hal-hal apapun, baik dalam perdagangan, bahkan juga dalam pembangunan dan lain-lainnya. Jadi kita tidak diperbolehkan memperkerjakan orang yang memang tidak melaksanakan sholat. Nah, itu kita harus jelaskan. Lah, permasalahannya bagaimana kalau kita memperkerjakan orang non-muslim? Nah, ternyata hukumnya boleh memperkerjakan orang yang di luar Islam sekalipun, misalkan sebagai rekan untuk berdagang, atau kita perkerjakan dia sebagai apalah seperti itu, ya, pembantu dan selainnya, itu justru boleh. Namun memperkerjakan orang yang memang tidak mau melaksanakan sholat dan dia mengaku Islam, justru nggak boleh. Secara kehati-hatian, namun secara hukum fikih ya tetap boleh. Ya, jadi kita kan melihatnya dari aspek secara warok, ya, secara warok, kehati-hatian agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan, dan juga ada dalam
segi pembahasan fikih. Kalau secara fikihnya boleh-boleh saja. Tapi kita lebih hati-hati memperkerjakan orang yang memang baik adanya melaksanakan sholat dan ibadah lainnya. Nah, dan mereka yang memperkerjakan atau temannya wala yubayyinu lahu qattu ma fi tarki sholati minal itsmi wala ma fi fi'liha minal ajri, dan tidak menjelaskan sekali kepada bawahannya itu, yaitu misalkan berupa mendapatkan dosa, mendapatkan azab, dan juga nggak menjelaskan kalau sholat itu ternyata mendapatkan pahala selain menggugurkan kewajiban. Nah, hal ini semua wadzalika mimma yahdimuddin. Hal ini yang kemudian akan merobohkan dan merusak agama itu sendiri, agama Islam. Oleh karena itu kata beliau, fabayyin ya akhi likulli jahilin. Jelaskanlah kepada setiap orang yang tidak mengerti akan masalah ini, ma akhallamihi min wajibati dini, apa yang telah mereka rusak berupa kewajiban agamanya. Ini antaranya sholat ini. Wa illa fa anta awwalu man tus'aru bihim nar. Jika tidak memberikan penjelasan kepada mereka, maka engkau, kata beliau ini, termasuk orang yang akan dimasukkan ke dalam api neraka pertama kalinya. Kenapa? Kama warada fil hadits sahih, sebagaimana dalam hadis saya kan dijelaskan, pada siapa yang sudah mengetahui satu ilmu namun dia itu tidak mengamalkannya dengan ilmunya itu, maka dia itu akan dimasukkan ke neraka sebelum penyembah berhala. Jadi pada siapa yang tahu ilmu kemudian tidak mengamalkan, maka dia termasuk orang yang awam, dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillah min dzalik. Fa innaka dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi ilmihi. Ya, masuk dalam orang yang tahu ilmu namun enggak mengamalkannya. Li'anna kullaman arafa syai'an, karena setiap orang yang tahu pada sesuatu min ahkami syari'ati wa lam ya'mal bihi wa yu'allimhu ghairahu fa huwa dakhilun fi man alima wa lam ya'mal bi ilmihi. Karena orang yang tahu hukum syariat kemudian dia tidak mengamalkannya, maka masuk dalam ancaman itu tadi. Ya, kita tahu bahwa melaksanakan puasa misalnya itu wajib. Tahu kita ada ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam sampai akhirnya. Namun tidak mengerjakan. Berarti dia sudah menyia-nyiakan pengetahuannya akan kewajiban ini. Makanya kemudian dia diazab, termasuk orang yang diazab pertama kali. Beda dengan orang yang memang tidak mengerti. Jika memang tidak mengerti satu hukum, misalkan dia nggak mengerti caranya berwudu misalnya, karena kenapa? Karena dia pertama bisa saja dia baru masuk Islam, ya kan? Maka nggak diazab dan sholatnya nanti dianggap sah saja karena dia nggak tahu. Atau misalkan dia jauh dari peradaban manusia, jadi dia ada di alas seperti itu, HP tidak ada, internet tidak ada, listrik juga nggak ada, radio pun nggak ada, TV juga. Jadi kemudian masuk Islam, dari ke kota masuk Islam, kembali lagi ternyata dia sholat setahunya dia tidak membaca Fatihah misalnya, tidak melaksanakan ruku misalnya. Jadi dia pernah ke kota sekali, ternyata tertarik kepada Islam, masuk Islam, diajak belajar sebentar, mungkin sehari, kembali lagi, maka itu dianggap tidak apa-apa. Makanya disebut jahil ma'dzur itu kan ada dua. Ketidaktahuan yang kemudian diperbolehkan di dalam Islam, jahil ma'dzur namanya, itu ada dua. Yang pertama yang itu orang yang baru masuk Islam. Kemudian yang kedua orang yang jauh dari peradaban itu tadi. Jauh dari kota, nggak ada internet, nggak ada HP, nggak ada kabar sama sekali. Terus masuk Islam, maka kebodohannya, ketidaktahuannya itu dimaafkan. Tapi di dalam keadaan kita seperti ini kan sudah di mana-mana ya. Kita belajar bahkan bisa lewat online, ya. Bisa mengambil ilmu-ilmu bermanfaat dari HP ya, dan sebagainya, dari TV. Maka itu tidak ada alasan lagi untuk ketidaktahuannya itu diampuni sebenarnya. Bukan jahil ma'dzur namanya. Wa'lamu rahimakumullahu anna as-salata wal mudawamata 'alaiha wa 'ala jama'atiha sababun li husulil khairati wal barakat
wa takfiril hasanat wa raf'id darajat wa takfiris sayyi'at wa raf'il balaya wal ahad. Ketahuilah wahai saudara bahwa sholat dan terus menerus melaksanakannya istiqomah, ya. Apalagi bahkan berjamaah, ya. Sholat istiqomah bahkan berjamaah misalnya, itu merupakan sebab untuk mendapatkan kebaikan dan berkah, dan juga takfirul hasanat, mendapatkan hasanat itu kebaikan juga, ya, kebagusan, dan diangkat derajatnya serta melebur dosa-dosa yang kita miliki. Bahkan warafil balayati wal ahad, mengangkat wabah, ya, balaya yaitu musibah, termasuk wabah diantaranya, dan juga penyakit-penyakit pada umumnya. Makanya ketika terjadi musim-musim seperti ini, musim pandemi COVID-19, ya, virus corona, maka seharusnya orang tambah giat dalam beribadah. Kan sudah ada kesempatan, ya, kita lebih banyak di rumah, itu lebih banyak untuk beribadah seharusnya. Baca Al-Quran, jangan kemudian kita hanya membaca Al-Quran di saat Ramadan saja. Makanya dalam sebuah makalah seorang ulama mengatakan, kun abdan rabbaniyan walatakun abdan ramadhaniyan. Jadilah engkau hamba Allah dimanapun dan kapanpun, dan janganlah menjadi hamba Allah yang hanya melaksanakan ibadah di bulan Ramadan, abdan ramadhaniyah. Jadi semangat hanya di bulan Ramadan. Keluar Ramadan luntur lagi, ya. Jadi seharusnya tetap semangat, kayak gitu. Wa hiya aslut taqwa allati hiya asasul kamalati. Sedangkan sholat itu adalah pondasi ketakwaan. Pondasi ketakwaan di mana takwa itu sendiri adalah pondasi kesempurnaan. Jadi mendapatkan julukan al-insanul kamil, manusia sempurna, itu ketika sudah melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepada dirinya, termasuk diantaranya adalah sholat. Fa idza hasalatil mudawamatu 'ala sholawati hasalatit taqwa. Ketika keistiqomahan sudah didapat, yaitu keistiqomahan melaksanakan sholat 5 waktu, berarti dia sudah mendapatkan takwa. Makanya kita untuk mengukur seseorang itu benar-benar bertakwa kepada Allah, ya dilihat, kalau kita mau meneliti, ya dilihat sholatnya. Apakah dia melaksanakan sholat, ya, baik di rumahnya atau di masjid seperti itu. Kalau di masjid itu kan jamaah, itu ada nilai tersendiri. Cuman masalahnya ini kan mengukur apakah seorang itu benar-benar beriman dan bertakwa kepada Allah. Ya lihat sholatnya. Apakah sholatnya selama dia balik berakal tidak pernah bolong seperti itu. Namun ketika bolong banyak ditinggalkan, ya, dengan alasan sibuk, alasan kerja dan sebagainya, tentunya ukuran ketakwaannya kecil seperti itu. Bahkan bisa dianggap saja tidak bertakwa ketika meninggalkan dengan cara sengaja. Wasailul mubarrat wal khairat kan nahyi 'anil fahsya'i wal munkar wa irtikabil khati'ah. Dan juga akan mendapatkan seluruh kebaikan sebagaimana, ya, kebaikan yang didapat sebagaimana melarang dari kemungkaran dan mencegah dari kekejian. Jadi mencegah dari kemaksiatan. Kita mencegah kemaksiatan itu kan dapat pahala juga. Nah, orang melaksanakan ibadah sholat, karena babnya kita tentang sholat, ya mendapatkan pahala sama dengan hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardi." Seandainya penduduk desa itu beriman dan bertakwa. Nah, ukuran iman dan takwa ini kan bukan hanya sekedar di hati. Makanya kalau dikatakan, ya iman kan harus di hati, Pak. Ya betul. Akan tapi kita harus mengaplikasikan keimanan itu dalam satu hati memang, yang kedua ucapan, dan yang ketiga adalah bentuk aktivitas. Apa aktivitasnya? Kalau Allah sudah mewajibkan ibadah sholat, laksanakan aktivitas itu. Bukan hanya sekedar di hati. Jadi beribadah itu hanya untuk mengingat Allah di dalam hati saja, ya tidak bisa begitu.
Kalau memang begitu, maka Rasulullah itu adalah manusia paling mulia, bahkan Nabi dan Rasul paling mulia. Namun toh pada faktanya beliau juga melaksanakan ibadah, melaksanakan sholat. Kalau beriman di dalam ayat ini, kalau beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ardi, tentu kami akan berikan kepada mereka berkah baik dari langit ataupun dari bumi. Jadi dari langit Allah turunkan berkahnya, bisa berupa hujan, bisa berupa rahmat Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dari bumi. Sehingga bisa saja dari bumi itu air yang mudah, tumbuhan yang bisa berbuah yang bermacam-macam, bisa juga keamanan. Jadi di sini berkah banyak sekali macamnya. Berkah di sini banyak sekali macam. Wa ta'ala, Allah juga berfirman di dalam surat lainnya, walau annahum aqamut taurata wal injila wa ma unzila ilaihim min rabbihim la akalu min fawqihim wa min tahti arjulihim. Jadi dalam surat Al-Maidah Allah berfirman, seandainya mereka, di sini adalah orang-orang Yahudi ya, seandainya mereka mengamalkan Taurat dan Injil dan apapun yang diturunkan kepada mereka dari Tuhan mereka, tentu mereka akan makan, akan mendapatkan rizki min fauqihim, dari atas mereka, wa min tahti arjulihim, dan dari bawah mereka. Kalau dahulu memang seperti itu. Jadi kalau misalkan mereka beriman dan bertakwa, melaksanakan perintah Allah, langsung ada di antara kejadian masa lalu, ya, di antaranya adalah zamannya Nabi Musa. Mereka kan makan dari langit, diturunkan dari langit, yang disebut dengan manna wassalwa, al-manna wassalwa. Makan mereka, cuman mereka sendiri kemudian melaksanakan larangan-larangan, sehingga akhirnya Allah putus. Itu di zamannya Nabi Musa. Di zamannya Nabi Isa, pernah juga umatnya Nabi Isa ini minta, wahai Nabi Isa, kami ingin makan dari langit. Betul, akhirnya diturunkan. Cuman kemudian mereka itu melanggar sendiri, sehingga makanan yang benar-benar datangnya dari langit dicabut lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan apa kata mereka? Mereka nadanya mengejek, minta, sudah dikasih dengan instan seperti ini ya, minta bawang, minta timun, minta bawang merah, bawang putih, ya, dan sebagainya. Seperti diceritakan dalam surat Al-Baqarah. Sehingga akhirnya mereka ya diangkat seperti itu. Nah, beda dengan sekarang. Dengan sekarang ini, bahkan di zaman ketika Rasulullah masih hidup sekalipun, jadi tidak ditampakkan seperti itu. Memang terkadang terjadi kejadian luar biasa di zaman Rasulullah, seperti misalkan Rasulullah mencukupkan air yang hanya satu mangkok ya istilahnya, itu untuk 100-an lebih orang minum dan wudhu, dan semuanya kenyang, semuanya tidak haus lagi, dan wudhunya sempurna. Padahal hanya dari sela-sela dari jemari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah sekarang kan beliau sudah meninggal, ya keanehan-keanehan seperti itu ya kita nggak usah mencari gitu. Kapannya saya bisa aneh-anehan, bisa terbang atau apa, itu justru nggak boleh gitu. Nah, jadi karena kita tidak dibebankan untuk itu, kita dibebankan untuk melaksanakan perintah Allah itu saja. Allah juga berfirman dalam surat yang lain, wa an law istaqamu 'ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa, dalam surat Al-Jin. Seandainya mereka istiqomah dalam jalan yang lurus ini, istiqomah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka kami akan berikan minum mereka itu ma'an ghadaqa, air yang bisa menghilangkan dahaga, bisa dari langit, bisa dari bumi. Nah, ini hanya bahasa-bahasa yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Wa innal bala'a la yartafi'u 'anil makan alladhi ahluhu yusalluna kama annal bala'a yanzilu 'alal makan alladhi yatruku ahluhu as-salata.
Oh. Sesungguhnya al-bala, bencana, mara bahaya, bahkan termasuk diantaranya wabah ini, la yartafi'u 'anil makan, benar-benar akan Allah angkat dari satu tempat alladzi ahluhu yusallun, di mana penduduknya itu melaksanakan sholat, sebagaimana Allah juga turunkan satu musibah yang besar kepada tempat di mana penduduknya meninggalkan sholat. Ya, musibah di sini banyak. Jadi tidak kemudian kita gambarkan ya musibah, lalu kemudian bencana, kemudian termasuk juga COVID. Itu memang musibah. Artinya bukan hanya itu saja. Musibah yang paling berat, yang paling besar adalah kerasnya hati sebenarnya. Kerasnya hati, melawannya hati kepada perintah Allah, ya, tidak maunya kepada syariat yang telah Allah tetapkan di dalam Al-Quran dan hadisnya. Hadis Rasulullah SAW itu adalah musibah terbesar sebenarnya. Tidak menghormati orang lain itu juga musibah sebenarnya, Pak. Durhaka kepada orang tua itu musibah sangat besar, musibah yang sangat besar. Melaksanakan keharuman itu juga musibah. Jadi musibah bukan hanya sekedar turunnya pandemi seperti ini, ya itu termasuk musibah. Tapi tidak hanya di situ saja. Bisa saja ya, bisa saja orang yang justru ahli ibadah di suatu tempat, justru dia kena musibah. Kenapa seperti itu? Banyak jawaban. Bisa saja menghapus dosanya yang dia lakukan, bisa saja mengangkat derajatnya, di mana sebelumnya dia adalah orang biasa, diangkat oleh Allah menjadi orang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan berarti orang yang kena musibah itu langsung dicap ahli maksiat. Ada kiai yang kena santet, ada bahkan sampai meninggal karena santet itu. Lalu apakah kiainya ahli maksiat? Tidak, seperti itu. Nah, fala tasta'id wuqu'az zalazil wal khasfi was sawa'iq ala makanin ahluhu yatrukuna as-shalah wa la taqul inni usalli wa la ubali bihim wa la alayya minhum. Nah, jangan sampai kamu merasa mustahil. Jangan sampai kita merasa mustahil turunnya gempa, terjadinya gempa, kemudian adanya tsunami, begitu juga sawaik, petir yang menyambar sampai menghancurkan, seperti yang diturunkan kepada diantaranya kaum sebelumnya, kaum 'Ad, insyaallah kaum 'Ad. Itu jangan mengira bahwa terjadinya itu pada satu tempat di mana penduduknya itu adalah meninggalkan sholat. Kemudian kita sendiri melaksanakan sholat dan kita acuh kepada orang lain. Kita nggak ada himbauan. Biarkan, yang penting inni usolli wala ubali bihim. Yang penting saya sholat, nggak urus mereka itu. Nah, orang seperti ini kan anania, egois. Jadi dia yang penting saya sendiri kan masuk surga. Udah biarkan yang lainnya maksiat, yang penting tidak. Jadi kita tetap ada himbauan, mohon untuk apa seperti itu. Apalagi kita mempunyai jabatan yang strategis, di mana banyak bawahannya seperti itu. Jadi ada himbauan. Kalau misalkan melanggar syariat, ya jadi tegur, ini Pak nggak boleh minum di sini selain memang diharamkan, seperti itu. Ayo Pak sholat. Jadi diajak ya semampu kita. Terkadang kita kan kalau ingin ngajak orang itu kan ada kadang nggak berani gitu ya, nggak berani, merasa malu. Terkadang punya perasaan begini, wah saya saja masih ahli maksiat, masa ngajak orang. Nah, kalau orang berpikiran seperti itu semua, Pak, kira-kira siapa yang akan memakmurkan masjid misalnya? Misalkan kita ahli maksiat, kita banyak dosanya, kita banyak kekurangannya. Lalu apakah ketika kita tidak boleh berdakwah pada orang lain? Nah, gimana ya, saya mau banyak sholat, tapi saya sholat masih kurang khusyuk, banyak maksiat juga, melaksanakan kewajiban-kewajiban saya banyak. Nah, udahlah, yang penting saya dulu sendiri lah. Ketika semua orang berpikiran seperti ini, lalu bagaimana tentang hadis Nabi, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi,
ya kan, mengajak pada kebaikan. Jadi nggak harus nunggu yang mengajak orang harus sempurna, karena faktanya memang tidak ada orang yang sempurna kecuali para nabi dan rasul. Nah, selainnya kalau ada manusia semuanya punya kesalahan kecuali nabi dan rasul tadi. Nah, kenapa kok kita nggak boleh seperti itu? Li'annal bala'a idza nazala ya'ummu shaliha wa thalih. Karena bencana ketika sudah turun itu akan menyapu bersih baik orang yang soleh ataupun orang yang toleh istilahnya. Toleh itu kebalikan dari soleh, ahli maksiat. Kenapa liqaumihi lam ya'murhum wa lam yanhahum wa lam yahjurhum billahi ta'ala? Karena dia enggak memerintah orang lain atau menyuruh orang lain, mengajak orang lain dan tidak melarang mereka dari perbuatan maksiat. Dan Allah mengetahui segala sesuatu. Wallahu ala kulli syai'in syahid. Coba kita flashback ke tahun 2000 berapa itu di tsunami 2004. Itu luar biasa. Ribuan bahkan jutaan orang yang meninggal saat itu. Kira-kira yang meninggal di saat itu apakah hanya orang yang meninggalkan sholat? Orang yang melaksanakan sholat, yang ahli ibadah banyak Pak yang meninggal. Yang ahli ibadah banyak yang meninggal. Jangan kemudian kita yang penting saya, yang lainnya udah urus sendiri. Ketika terjadi goncangan hebat, gempa di Jogja, itu yang terkena bukan hanya orang yang ahli maksiat, tapi orang yang soleh juga terkena. Seperti itu. Namun perinciannya seperti yang tadi. Kalau bagi orang yang soleh siksaan sebelum disiksa. Kalau bagi orang yang toleh ya siksaan belum disiksa sebelum disiksa. Kalau bagi orang yang soleh bisa saja menghapus dosa ataupun mengangkat derajatnya. Seperti itu. Wa an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam annahu qala yawman li ashabi. Rasul pernah bersabda kepada sahabat-sahabatnya. Ayo bilang, qulu Allahumma la taj'al fina syaqiyyan wala mahruman. Ya Allah, jangan engkau jadikan kami orang yang celaka dan orang yang dicegah dari rahmat-Mu ya Allah. Ayo katakan. Lalu kemudian sahabat mengatakan, berdoa itu. Setelah mereka mengatakan ini, tsumma qala, atadruna man asy-syaqiyyu wal mahrum? Tahukah kalian orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah? Qalu, kemudian sahabat menjawab ya, man huwa ya Rasulullah? Siapa mereka itu wahai Rasulullah? Orang yang kemudian celaka dan terhalang pula dari rahmat Allah. Kemudian Rasul bersabda, tarikus shalah, orang yang meninggalkan salat. Jadi benar-benar dia itu udah nggak ada harapan kayak gitu. Ketika sudah meninggalkan sholat, ya dengan sengaja apalagi, ya ketika di akhirat, kan di akhirat cuma ada dua, surga, neraka, sudah nggak ada tempat antara tengah-tengah antara surga dan neraka seperti yang dikatakan orang-orang Mu'tazilah, nggak ada itu. Jadi surga, neraka, bisa saja surga, bisa saja neraka. Lah orang yang celaka dan terhalang dari rahmat Allah adalah orang yang meninggalkan sholat itu tadi. Wa fi hadits Isra, dalam hadis Isra Mi'raj yang cukup panjang ya. Lamma atan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala qaumin turdah ru'usuhum bil hijarah. Ketika Rasulullah melaksanakan perjalanan Isra ini, Mi'raj lebih tepatnya, karena kalau Isra yang perlu dipahami itu perjalanan dari Makkah ya ke Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ila al-masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu. Jadi dari Makkah ke Palestina sekarang. Itu Isra. Dan beberapa kejadian. Lah, setelah itu buruknya sudah ditambah. Buruknya sudah ditambahkan, diparkir istilahnya di Palestina. Lah, setelah dari Palestina menuju Mi'raj As-Sidratul Muntaha menggunakan Mi'raj. Isra itu perjalanan malam. Mi'raj itu artinya tangga. Jadi Rasulullah naik tangga ke masjid, ke langit yang ketujuh Sidratul Muntaha. Gimana tangganya? Apakah begini? Bukan begitu. Tangganya yang jalan sendiri. Rasulullah tinggal diam. Apa memungkinkan? Oh, enggak mungkin ini. Mungkin saja. Enggak usah jauh-jauh. Sekarang sudah ada teknologi lift. Ketika itu teknologi lift kita tidak menyangkal, tidak mengatakan mustahil. Lalu kenapa kepada kejadian Isra Mi'raj kita mengatakan mustahil? Wong secara lift saja sudah
masuk akal istilahnya. Apalagi Allah ketika berkehendak, jelas lebih masuk akal. Seperti itu. Banyak orang yang tidak percaya ya, masa sih Rasulullah ke langit itu pakai tangga. Tangga bahasa Arabnya mi'raj. Mi'raj, tempat araja itu tempat naik. Nah, itu sangat memungkinkan. Oh, tangganya yang jalan sendiri. Nah, sekarang kan sudah ada eskalator tuh ya, jalan sendiri. Nah, Rasulullah bertemu dengan satu kaum yang membawa batu yang sangat besar, lalu mereka hancurkan sendiri ke kepalanya. Ya, jadi kepalanya dibantu lagi oleh malaikat pakai batu juga gitu, hancur kepalanya, mata keluar, gigi hancur, nggak bisa dibetulin lagi giginya ketika sudah di situ. Nah, kullama wudikhat 'adat kama kanat la yafturu anhu min dzalika syai'un. Ketika hancur, kembali lagi. Jadi hancur, balik lagi. Hancurkan, balik lagi seperti itu. Dan ini dalam hadis Isra itu sahih semuanya. Ada satu kitab membahas Isra Mi'raj, namanya kitabnya Dardir Mi'raj. Itu dari awal sampai akhir membahas kejadian Isra dan Mi'raj dengan hadis-hadisnya. Jadi setiap kali dihancurkan, kembali lagi, hancurkan lagi, kembali lagi, terus seperti itu. Karena tujuannya memang sakit. Tujuannya itu rasa sakit, bukan tujuannya untuk mati, karena tidak ada mati. Qala ya Jibril, man haula? Siapa mereka? Rasulullah kaget melihat pemandangan seperti ini. Qala alladzina tatathaqalu ru'usuhum 'anis shalah. Mereka yang malas wahai Nabi untuk melaksanakan salat. Orang yang malas saja sudah disiksa seperti ini. Nah, bagaimana dengan orang yang benar-benar meninggalkan? Wa qala ta'ala, Allah berfirman, fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun. Fawailun, maka celakalah. Dalam penafsiran lain neraka wail. Neraka wail satu nama ya. Wail itu satu nama bagi neraka. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Orang sholat yang bagaimana? Alladzina hum an salatihim sahun, yaitu orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Para mufassirin ya berkata, qala ba'dul mufassirin, sebagian ahli mufassir berkata, al-muradu annahum yudayyi'una as-salata wa yukhrijunaha an waqtiha. Yang dimaksud dengan celaka bagi orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya, adalah orang yang menyia-nyiakan sholat dan mengeluarkan dari waktunya, Pak. Sholat subuh jam 7 tiap hari. Ya sekali-kali kan mungkin karena kecapeannya pulang jam 1 kan, ya bukan kita tujuannya sekali-kali, bukan. Ini memang benar-benar kelewat. Kalian pas kelewat seperti itu. Tapi kalau tiap hari kan atau sholat asar sudah mendekati maghrib, sudah tenggelam mataharinya, atau zuhur sudah asar. Nah, itu orang yang seperti ini saja yang mengeluarkan dari waktunya, itu sudah diancam dengan neraka wail, dengan kecelakaan yang tiada tara. Lalu bagaimana orang yang benar-benar meninggalkan sholat? Jadi orang-orang yang bekerja ya, itu hendaknya diperhatikan kewajibannya itu, bahwa kewajiban itu tetap berlaku bagi dirinya selama jiwanya masih hidup. Wal wailu, nah ini dijelaskan, sedangkan wail adalah wadin fi jahannam. Ternyata di jahannam ada lembah, di mana lembah itu diberi nama dengan wail. Wadin fi jahannam. Lau suyirat, besarnya ini, seandainya diperjalankan di dalamnya itu, maksudnya melaksanakan perjalanan jaraknya itu, lau suyirat fihi jibalud dunya ladzabat min syiddati harrihi. Seluruh gunung ini seandainya diperjalankan di sana, ditaruh di situ, semuanya akan hancur. Hanya untuk menyiksa orang yang meninggalkan sholat, menyia-nyiakan sholat. Gunung saja ditaruh, gunung apa yang paling tinggi? Gunung Everest, Gunung Mahameru, Bromo. Ditaruh di situ, semuanya hancur karena saking panasnya. Wa huwa maskanu man yatahawanu bis shalah. Neraka wail itu adalah tempatnya orang yang menyia-nyiakan sholat, meremehkan sholat. Besok masih ada, udah dikodok besok, padahal nggak ada alasan untuk dikodok.
illa an yatuba ila Allah, kecuali jika dia bertaubat, wa yandamu ala ma farrata wassalah, dan dia juga menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Wassalatu biha yahsulul farqu bainal mu'mini wal kafirin, sedangkan salat bisa dibedakan mana seorang yang beriman dan mana orang yang tidak beriman, mukmin, kafir. Ketika dia meninggalkan dengan sengaja, maka jelas statusnya itu sudah keluar dari Islam. Kalau hanya meninggalkan karena malas saja, namun tetap berkeyakinan bahwa salat wajib, dia termasuk orang yang fasik saja, dan tetap akan disiksa dengan siksaan yang cukup pedih, bahkan sangat pedih. Baik, alhamdulillah kita cukupkan. Ini ada waktu sekitar 10 menitan insya Allah. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita adakan diskusi, saya tutup terlebih dahulu biar forum lebih bersifat keluarga. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.